Mohon maaf mengganggu waktunya. Uma, saya minta izin untuk memberikan sedikit penyuluhan tentang lubang gigi. Apakah Uma bersedia? Sebelum itu saya ingin bertanya, kalau boleh tahu Uma punya nama siapa? Umurnya berapa Uma? 63 tahun. Nama saya Maria Immaculata Tambara. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi D3 Kesehatan Gigi. Apakah selama ini Uma pernah mengalami sakit gigi? Nah, lubang sakit gigi itu terjadi karena adanya lubang gigi. Nah, lubang gigi itu sendiri adalah penyakit jaringan yang dimulai dari kerusakan gigi, dimulai dari mahkota gigi sampai ke akar gigi. Ini seperti ini. Lalu faktor penyebab dari lubang gigi itu sendiri adalah karena yang pertama, karena kita sering mengonsumsi makanan yang manis dan melekat seperti permen, coklat, dan kue-kue begitu. Apabila bertemu dengan saliva atau air liur, dan disitu akan bertemu juga dengan namanya bakteri atau kuman. Dan dalam waktu yang lama, disitu akan terbentuknya lubang gigi. Lalu proses terjadi lubang gigi itu sendiri karena sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi, dan bila tidak dibersihkan maka akan terjadi penumpukan plak. Plak yang mengandung banyak kuman, dan plak tersebut mengandung asam, dan bila tidak dibersihkan juga maka lama-kelamaan akan terbentuknya lubang gigi. Lalu akibat dari lubang gigi itu sendiri adalah yang pertama, gigi akan menjadi sakit. Yang kedua, akan terjadi penampilan jelek. Ini kalau gigi lubangnya bagian depan itu pasti akan mengganggu estetik. Penampilan akan terjadi jelek sekali. Yang berikutnya, radang gusi atau gusi bengkak. Lalu berikutnya akan terjadi bau mulut juga dapat terjadi kalau gigi kita lubang. Terus cara pencegahan dari lubang gigi itu sendiri, yang pertama, gampang Uma mencegahnya itu. Yaitu yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sudah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, rajin mengonsumsi makanan yang berserat dan berair seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan itu bisa kita temui di pasar atau di rumah kita. Kalau ada, kita banyak makan buah dan sayuran. Lalu yang berikutnya, kita juga harus rajin mengontrol kesehatan gigi di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau untuk orang dewasa setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Terus untuk anak kecil itu, kalau orang punya anak, itu harus pergi kontrol kesehatan gigi setiap 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun 3 kali. Sekian dari saya. Mungkin Oma ada pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Terima kasih Oma sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sama-sama. Semoga kembali. Gigi yang lubang tuh, kalau kita pergi ke rumah sakit misalnya sudah mulai seperti yang dijelaskan tadi, tapi lama-lama pergi ke rumah sakit diperawatkan kasih kodes pakai apa? Oh, kalau gigi lubang itu, gigi lubang itu ada 3. Ada yang namanya lubang mencapai email. Itu lubang itu masih di mahkotanya. Itu masih hanya kayak bercak-bercak hitam begitu. Terus ada juga yang namanya dentin. Dentin itu dia masih setengah dari gigi. Terus ada yang namanya lubang mencapai pulpa. Itu sudah mengenai sarafnya. Nah, kayak gigi yang masih mencapai email atau dentin itu bisa dilakukan penambalan. Terus kalau yang sudah mencapai pulpa, itu kan biasa kan sakit, ada yang sampai bengkak, karena itu sudah mencapai sarafnya. Nah, cara mengobatinya itu dengan cara pergi ke dokter gigi untuk melakukan perawatan saluran akar, Oma.
cabut. Tidak. Tidak. Itu bisa dilakukan saat perawatan saluran akar. Itu kompetensinya dokter gigi. Tapi kadang-kadang begitu dia tambal tuh, dia kadang-kadang dia akan pecah sendiri-sendirinya. Itu akibat apa itu? Itu Ketika ditambal seperti yang kau sampaikan tadi tuh, kan dia akan pecah, tinggal akar tinggal sedikit gini. misalnya kalau tambalan itu rusak mungkin karena terlalu makan makanan yang keras, bisa jadi karena faktor makanan, mungkin kita terlalu mengkonsumsi makanan yang keras, atau kita juga malas menggosok gigi, itu juga dapat membuat tambalan akan rusak. Kadang-kadang seperti itu tambalnya pecah Dari sisa akar. Kalau sudah sisa akar itu lebih baik itu dicabut, Oma. Karena sama saja kalau kita membiarkan saja, itu akan mempengaruhi kita punya penampilan juga. Dan kalau akarnya cabut yang belum disakit bagaimana? Belum goyang, belum cabut, tinggal akarnya begini kok dicabut sih? Iya, Oma. Tidak mengganggu saraf kita? Tidak. Padahal dia tidak sakit. Tidak, Oma. Itu nanti misalnya kalau gigi sisa akar, toh, Oma, itu kan harus dicabut. Dan cabut itu dokter gigi. Nah, setelah dicabut, kita bisa pasang gigi palsu. Terima kasih, Oma, sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sama-sama. Semoga kembali